Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dila, mahasiswa Universitas Terbuka, angkatan ganjil 23. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah struktur data, yakni tugas 1. Agar tidak berlama-lama, silakan disimak saja videonya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi kali ini kita akan melihat dulu seperti tugasnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tugas 1 dari mata kuliah struktur data Universitas Terbuka. Bisa dilihat di sini kita akan mengerjakan tugas ya dengan aplikasi Visual Studio Code dan JDK 21. Bisa dilihat di sini. Pertanyaannya pertama adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer dan bernama Simasaris. Nomor 1 kita pakai variabel integer ya. Bisa digarisbawahi di sini. Kemudian yang nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Nah, kita pakai kode string ya dengan nama kalimat baru. Kemudian yang ketiga ini kita diminta untuk melakukan pendeklarasian array 1 dimensi. Ya, array 1 dimensi ini dengan nama 4 angka, tipe datanya integer yang berisi 07, 10, 20, 23. Nah, menggunakan bahasa pemrograman Java seperti itu. Lalu yang nomor 4 ini array juga, tapi kita pakai 2 dimensi, diminta pakai 2 dimensi dengan nama alfabet, tipe datanya string. Nah, seperti ini. Kita disuruh membuat matriks yang berisi dengan huruf alfabet dengan ukuran 3x3. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 5 ini buatlah deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki list 2608, 23, 24, 16. Pendeklarasi tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ya, kali ini kita akan berfokus di bahasa pemrograman Java seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi kita bisa mulai untuk membuka aplikasi Visual Studio Code untuk mengerjakan tugas kali ini ya. Jadi sebenarnya pemrograman Java ini bisa digunakan di 2 aplikasi ya, di NetBeans sama Visual Studio Code. Tapi di sini saya akan berfokus di Visual Studio Code dengan JDK 21. Nah, untuk memulainya kita bisa ke View, terus Command Palette, lalu Java, Create Java Project. Oke, double tools, lalu kita pilih folder ya, folder. Terserah teman-teman ingin ditempatkan di mana. Untuk saya taruh di folder kuliah ini. Oke, kuliah, select project location. Lalu kita ketikkan nama project kita kali ini apa? Terserah teman-teman. Kalau saya ini akan saya beri nama tugas 1. Java. Oke, enter. Nah, sudah keluar. Kita bisa di saja ini. Nah, di sini teman-teman dari folder sendiri tadi sudah saya beri nama tugas 1 ya. Dan di sini untuk nama aplikasinya, nah di sini untuk nama projectnya kita bisa ganti ya. Saya samakan juga dengan nama foldernya itu tugas 1. Oke, tugas 1 kita enter. Nah, di sini sudah tertera public class, static void, dan public class. Nah, di sini ini public class yang menandakan bahwa kita memiliki kelas ya dengan nama public class app. Nah, seharusnya di sini kita samakan dengan nama projectnya.
Ya ini sebenarnya mungkin bisa kita hapus saja ya. Jadi ini kan bawaan dari folder awal tadi, Notebook Tools. Nah ini bisa kita hapus saja karena belum sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah sudah kita hapus, teman-teman bisa ingat tadi ketika kita membaca soal ya, bisa dilihat ini nomor 5. Nah untuk nomor 5 ini kita diminta untuk membuat list dengan nama list angka yang memiliki list 2608232416. Nah, untuk memunculkan fitur list sendiri, ini kita bisa memakai pakai sintak import java util linked list. Ya. Import java util list. Ini bertujuan ya, dari import java util linked list sendiri ini adalah bertujuan untuk mengimpor kelas linked list dari pustaka atau library java util agar bisa digunakan dalam program seperti itu. Kenapa perlu diimport termasuk dalam, karena linked list tidak termasuk dalam paket default Java seperti java.net, maka kita perlu mengimportnya secara eksplisit. Setelah ini bisa dilanjut dengan kita deklarasi kelas dulu. Jadi untuk deklarasi kelas kita bisa pakai sintak public class class 1. Nah di sini public class itu sebenarnya sebagai pendeklarasian utama ya, pertama sekali sebagai gerbang kita sebelum melakukan pengkodingan seperti itu. Sebelum kita masuk ke Java tanpa garis ini program tidak akan bisa dijalankan. Ini sebentar lagi ada lanjutannya, sebentar saya lanjutkan dulu. Nah ini dia. Jadi untuk ini sendiri, jadi public modifier ini artinya method bisa diakses dari mana saja, terbuka untuk semua seperti itu. Nah ini termasuk penting karena Java membutuhkan akses ke main dari sistem saat program dijalankan seperti itu. Lalu ada static sendiri. Static itu artinya method ini milik class, bukan objek. Kita bisa menjalankan program tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut seperti itu. Lalu void ini artinya metode ini tidak mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai apapun, hanya menjalankan kode dan tidak memberikan hasil balik seperti itu. Lalu main adalah nama metode khusus yang wajib ada. Java akan selalu mencari metode main sebagai titik masuk utama untuk menjalankan sebuah program seperti itu. Lalu ada string args, ini parameter. Ini digunakan untuk menerima argumen dari command line jika program dijalankan dengan parameter tambahan seperti itu. Seperti yang di awal tadi, itu sebenarnya nggak usah dihapus juga nggak apa-apa, tapi lebih baik saya hapus karena biar saya mulai dari awal semua seperti itu. Nah, kita lanjut sampai sini. Ini kita mulai masuk ke program ya, program dari soal-soal tadi. Yang pertama sekali bisa kita dengan kita buka kurung Romawi. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris integer ya. Integer berarti kita pakai sintak integer. Integer itu kita pakai kode. Nah, untuk integer sintak yang kita pakai adalah int. Nah, untuk yang nomor 2 bisa kita lihat, data deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru. Ini bisa kita langsung saja ya. Ini bisa kita langsung jadi. Oke, jadi untuk string kalimat baru itu seperti ini ya. Kalimat baru. Karena yang dimiliki adalah string, maka kita ketikkan di sini string kalimat baru sama dengan deklarasi tipe data string. Nah, ini ya nomor 2. Lalu selanjutnya di sini kita bisa
langsung memprint ya. Memprint kita berikan sintak print perintah print ya. Perintah print ya ini sistem outprint run perintah Java itu untuk mencetak teks atau data ke layar konsol atau terminal seperti itu. Kalimat itu ya, kalimat. Nah, sini. Nah, di sini kan sudah nomor satu dan nomor dua sudah terpenuhi ya. Jadi sebenarnya di sini sudah bisa di print ya, bisa di run. Tapi saya ingin ini uh, diselesaikan sampai selesai dulu sampai nomor 5 baru kita running semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya itu adalah nomor 4. Nomor 3 itu diminta untuk deklarasi array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer ya. Tapi array ini beda. Nah, pertama kita ketik dulu tekan sesuai dengan namanya. Nah, ini dengan nama 4 angka. Nah, di sini kita masukkan angkanya tadi ya. 23. Nah, seperti ini. Bisa dilanjut di sini setelah kita mengetikkan sintaks integernya kita bisa langsung print ya. Kita bisa langsung print kita masukkan sintaks print kayak tadi ya, untuk menampilkan ke layar sama ya, seperti itu. Ada lanjutannya ini untuk for ya, for karena ini array jadi ada lanjutannya bisa dilihat. Nah, kita ini print lagi sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini setelah kita ketikkan for ini tadi ya untuk yang nomor 3 jadi ini array gitu array tapi tetap integral seperti itu dan integral karena ada beberapa angka ya di situ ada angka 7, 10, 20, 3 itu. Nah itu pertama kita print dulu lalu ada for ya for itu tujuannya untuk digunakan untuk mengakses ya. Oh ini sebenarnya untuk versi singkat dari peruangan yang disebut enchant for lock atau for each lock di Java gitu. Nah, fungsi dan tujuannya itu untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah array atau koleksi tanpa harus pakai indeks manual seperti itu. Nah, oke, ini yang nomor yang nomor 3. Jadi ini sama-sama integral juga. Diminta membuat data integral yang berisi 7, 10, 20, 30 ya. Nah, tapi ini array, jadi agak berbeda ya. Jadi agak berbeda dengan yang nomor 1 seperti itu. Array. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada sistem outprint dan printlen. Nah, bedanya ini hanya di barisnya saja. Jadi jika sistem outprint itu mencetak satu baris tanpa berpindah baris ya, gabungan satu baris gabungan di satu. Nah, sistem outprint array 4 angka, jadi satu baris begitu. Kalau sistem outprint itu bedanya hanya di barisnya saja, sedangkan kalau di printlen itu mencetak baris per baris seperti itu. Ya, jadi agak berbeda sebenarnya fungsinya sama ya, ini mencetak tapi agak berbeda seperti itu. Nah, nomor 3 selesai. Ketika selesai, kita lanjut yang nomor 4 ya teman-teman. Jadi nomor 4 ini kita bisa lihat tipe datanya kita diminta tipe data string. String tapi array 2 dimensi ya. Nah, seperti itu. Pertama kita uh, simak dulu. Alfabet. Nah, ini tadi namanya alfabet. Ini alfabet lalu sama dengan. Nah, di sini kita bikin susunan tadi, susunan matrisnya tadi. Oke. Yes. Seperti itu.
Lanjut baris kedua. Oke. T. Ya. Ini headnya namanya array alfabet 2 dimensi seperti itu. Lanjut. Nah, karena ini array ya, bisa dilihat di sini. Saya ketikkan dulu. Seperti ini teman-teman. Jadi bisa dilihat kali ini formnya agak beda ya, karena ini bisa dibilang matriks, jadi pengulangannya agak beda. Nah, jadi sama seperti sebelumnya. Jadi for itu adalah awal dari sebuah pengulangan for ya. Jadi for biasa disapa yang digunakan untuk mengulang kode seperti itu sebanyak jumlah tertentu. Nah, bisa dilihat di sini kan ada sebanyak kurang dari 3 ya. Kurang dari 3 ini ada 3 ya. I, C juga kurang dari 3 seperti itu ya. Nah, karena 3 kali 3 I kurang dari 3, C juga kurang dari 3. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita masuk ke linked list ya. Linked list ini memang agak ribet ya, jadi kita pakai import Java util list dari di awal itu fungsinya supaya untuk bisa untuk memasukkan kode untuk nomor 5 ini. Setelah ini bisa dilihat monggo. Oh ya, jadi nomor 5 ini juga sama-sama integer ya. Nah, integer is angka. Nah, bisa integer karena ini adalah angka, maka bisa disebut integer seperti itu ya, tapi ini dalam sintak linked list. Nah, oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi untuk nomor 5 ini dimulai dengan list integer ya, integer karena tadi berupa angka, berarti termasuk ke data integer seperti itu. Nah, dan disangka sama dengan new linked list, tujuannya itu untuk menciptakan objek linked list baru seperti itu, digunakan untuk menyimpan atau menyimpan kumpulan data seperti array tapi dengan kemampuan dinamis seperti itu. Nah, dengan kita membuat English string ya, string seperti itu adalah new linked list ya, ada tanda kurung ini, kurung V ini, lip kecil ini adalah perintah untuk membuat objek baru dari kelas linked list seperti itu. Nah, kemudian add itu fungsinya untuk menambahkan ya, menambahkan add kan berarti menambahkan elemen dalam list tadi. Nah, elemen yang diminta tadi adalah 26 ya, jadi di sini 26, 08, 23, 24 ya, 24 kemudian 16 seperti itu. Nah, oke, ini sudah selesai ya sampai nomor 5 ya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa uh, sudah bisa running ya. Coba kita running apakah normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di saat justru kita memakai S besar ya teman-teman. Jadi nah itu yang pertama. Nah, yang kedua kita cari lagi. Oke, yang kedua kita cari lagi. Jadi ini yang salah. Oh ini teman-teman. Nah, harusnya pakai angka 0 ya, bukan O. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, lalu ketemu lagi teman-teman. Ini ada satu lagi keliruan ya. Jadi di sini harus memerlukan koma. Nah, setelah kita cari, kita ketemu, ini ada koma. Nah, di sini coba kita run sekali lagi ya. Oke, ini ada
kesalahan juga, jadi seharusnya titik koma ya, bukan koma, seperti itu. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini ada juga ada keliruan, seharusnya besar ya lintis, lalu di sini juga tidak perlu menggunakan E, seperti itu. Oke. Oke, sudah siap. Nah, ini sudah selesai semuanya, jadi kode kita sudah kita koreksi, sudah dikoreksi ulang, jadi sebentar lagi kita running dan semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke teman-teman, alhamdulillah di sini setelah kita melaksanakan pembersihan beberapa pengetikan yang salah tadi, di sini bisa dilihat di sini hasil running dari coding tadi. Kalimat baru adalah deklarasi tipe data string, ini nomor 1, kemudian nomor 2 adalah array 4 angka ya, 7, 10, 20, dan 3, kemudian array angka berdua dimensi, yang matrix ini 3 kali 3 ya, PS, NULP, FRE, kemudian list angka 26, 8, 23, 24, 16, seperti itu. Nah teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menemani saya menemukan kekurangan dari pengerjaan saya ini tadi, dan semoga dengan adanya pengkoreksian ini saya lebih aware lagi sama terkait dengan coding mengoding seperti ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Nah, seperti itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video ini dan menemani saya melakukan coding ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.